My name is Sneha from the Power Monk and I am an Indian. Though I might not look like you, chances are that you might work with me or someone who looks like me. Now, we may not hold the same values and beliefs, but we may have the same goals to work towards together. In that case, we need to figure out how to overcome our cultural barriers and work together efficiently. For example, in a previous one-on-one conversation, my ex-manager, who is from a different nationality and race, gave me the feedback that I seek approval from him for every little thing and I agree with his ideas a little too quickly. I was surprised and actually a little worried that I may not be demonstrating good leadership skills. But turns out that this behavior was affected by Indian workplace culture. Stay tuned till the end of the video to find out how. Diversity at work is great. It leads to innovation and decreases groupthink. But the same diversity can lead to confusion if you don't know how to collaborate efficiently with your international team members. Let me tell you how to fix that. Geert Hofstadter, a social psychologist, identified two key elements that influence workplace culture depending on the nationality. They are power distance and uncertainty avoidance. Power distance is how power and authority are divided within a group. Low power distance culture means equal distribution of power where employees are comfortable questioning authority. If the power distance is high, on the other hand, employees tend to look for approval from seniors and avoid disagreeing with them. Uncertainty avoidance is the ability to deal with change, risk, ambiguity, and rules. Employees from high uncertainty avoidance culture work better with strict rules and detailed planning, whereas employees from low uncertainty avoidance culture are comfortable with loose directions and are more flexible and creative. Now, based on these two elements, countries and their work cultures can be divided into four categories. Employees in high power distance and low uncertainty avoidance cultures tend to think of their workplace as the traditional family. The head of the family or the manager is expected to protect team members. Conflict is discouraged and employees find ways to get along. They value relationships which are unequal in their case. Employees in high power distance and high uncertainty avoidance cultures view organizations as pyramids of people. Everyone knows who has authority over whom and in what way this authority can be exercised. They value structure and hierarchy. Employees in low power distance and high uncertainty cultures work like a well-oiled machine. They are highly predictable without the burden of maintaining a strong hierarchy. Uncertainty is reduced by clearly defined rules and standards and by promoting training. They value procedures. Finally, employees in low uncertainty avoidance and low power distance cultures function like a market. They are not too comfortable with strict rules or unnecessary layers of hierarchy. They emphasize mutual agreement and informal communication, including disagreement. They value autonomy. So coming back to diversity in your workplace, don't get confused when you observe behavior from an international team member that does not really align with your own expectation. First, assume positive intent. Next, take this as an opportunity to apply the Hofstadter tool and find out more about their workplace culture based on their nationality. This is how you build your cultural intelligence at work. For the previous example of my manager's feedback, according to Hofstadter, I come from a family work culture. That is why I was looking for approval from my manager and I would not disagree with him. On the other hand, my manager comes from a market work culture and that is why he was expecting me to be more autonomous. There are so many factors that influence work culture other than power distance and uncertainty avoidance. But these two are the top ones and a good place for you to start building your cultural intelligence. Remember, this tool is not for stereotyping or to disrespect anyone. Also, personalities always override national work culture. So stay curious and flex your work and leadership style according to the situation as well as the person. Perkenalkan, saya Aska Adinda Salsabila, NPM 1741 011 004
dari manajemen paralel. Nama saya M. Irfan Hardika Nasution, NPM 17410110005 dari manajemen paralel. Perkenalkan, nama saya Amputra Perdana, NPM 17110110095 dari manajemen reguler. Tujuan pembelajaran 1. Faktor budaya yang mempengaruhi tim yang bekerja di suatu organisasi. 2. Mengetahui pentingnya komunikasi dalam pengelolaan tim. Tim dalam organisasi. Kata tim dapat didefinisikan sebagai jumlah orang yang bekerja sama untuk tujuan bersama dan menganggap diri mereka secara kolektif bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Menurut Sainz et al. 1995 memberi kita contoh organisasi yang besar berorientasi teknologi yang telah belajar perencanaan infrastruktur berdasarkan resolusi tim yang luas ini. Hal ini karena tim juga dapat menjadi spesialis global yang berkomunikasi satu sama lain secara digital atau sesekali bertemu. Kemudian menurut Robbins tahun 2000 mengusulkan 4 jenis tim. Yang pertama, penyelesaian masalah. Tim seperti bertemu secara teratur untuk membahas dan mengajukan saran seperti bagaimana untuk meningkatkan proses kerja dan metode. Yang kedua, virtual. Tim ini dapat melakukan hal yang sama seperti jenis lain yang disebutkan bertukar informasi, mengambil keputusan, dan menyelesaikan tugas. Yang ketiga, mengelola sendiri. Tim tersebut tidak memiliki pengawas. Karyawan di tim secara langsung tertib dalam keputusan yang dibuat tentang pekerjaan. Lalu yang keempat, lintas fungsional. Anggota tim ini berasal dari berbagai departemen dan bekerja sama untuk menyelesaikan tugas. Posisi mereka dalam hierarki biasanya sama, bahkan jika mereka berasal dari dominan. Selanjutnya, peran tim. Ada 2 peran untuk setiap anggota tim. Yang pertama, sebagai wakil dari profesi, anggota tim harus menunjukkan bakat profesional sebagai spesialis di wilayahnya, seperti manajer personalia atau manajer penjualan. Kedua, setiap anggota juga harus menunjukkan karakteristik pribadi. Dengan demikian, melakukan antar pribadi yang berperan dalam suatu tim. Tim manajemen global di Reski 2003 memberikan contoh perusahaan patungan Amerika Serikat dan Belanda yang berkantor pusat di Italia. Perusahaan ini dikelola oleh pelatih asal Swedia dan memiliki tim manajemen yang terdiri dari 6 orang, yaitu dari Swedia, Italia, Belanda, Amerika Serikat, Belgia, dan Jerman. Untuk mewujudkan tujuan yang telah ditentukan perusahaan, tim internasional harus mengembangkan perspektif global dan mengkomunikasikan budaya perusahaan sambil memperhatikan kebutuhan pasar lokal. Pada tingkat individu, anggota tim manajemen global membagikan banyak identitas yang dibagikan dari budaya nasional dan profesional mereka. Pengaruh budaya misalnya, cara anggota melihat peran pemimpin, hubungan antara atasan dan bawahan, partisipasi dalam rapat, penggunaan tenggang waktu, serta pengambilan keputusan dan penggunaan masalah umum. Tugas dan proses tim. Perbedaan budaya yang dapat dilihat dalam hal apa yang diharapkan dari suatu kelompok, serta bagaimana suatu kelompok yang diharapkan. Beberapa harapan ini terkait dengan strategi tugas, seperti bagaimana tugas-tugas yang disetujui, siapa yang melakukan, apa yang dilakukan, dan kapan. Lalu bagaimana keputusan diambil. Harapan lain terkait dengan proses pengembangan kelompok seperti bahasa, partisipasi, cara mengelola konflik, dan evaluasi kelompok. Harapan ini harus dinegosiasikan dalam hal baik dari tugas dan proses. Perbedaan antara budaya yang berorientasi pada tugas seperti Jerman, Swiss, Amerika Serikat, dan budaya yang berorientasi pada hubungan seperti Amerika Latin, Timur Tengah, dan Eropa Selatan direkam oleh Adler dengan Gunderson 2008-2002. Strategi untuk tim global. Apapun jenis tim global organisasi yang ingin dibuat, tim-tim ini akan menghadapi tugas yang kompleks untuk mencapai tujuan mereka. Glusing dan Gibson 2004 mengklasifikasikan ini dalam hal yang pertama tugas, yang kedua konteks, yang ketiga orang, yang keempat waktu, yaitu jumlah waktu yang tim harus bekerja bersama-sama, dan yang kelima teknologi, yaitu berbagi informasi dan kolaborasi. Tugas dan konteks mungkin terkait erat ketika konteks di mana anggota tim bekerja, seperti iklim, kebangsaan, pendidikan, sistem politik, dan ekonomi. Tim global bagaimanapun didasarkan pada kompleksitas konteks yang berbeda.
Oleh karena itu, kompetensi lintas budaya dan kemampuan tim untuk beradaptasi nampaknya sama pentingnya dengan keahlian profesional untuk merealisasikan tugasnya. Ada pertimbangan untuk mengembalikan elemen-elemen yang penting untuk dinamika tim. Davison dan Ekeland 2004 menjelaskan 3 aspek. Yang pertama, tugas dan proses sosial terkait erat. Yang dimaksudkan proses tugas yang terkait langsung dengan kinerja dan proses sementara yang terkait dengan kemampuan untuk bekerja bersama dengan yang lebih lama. Yang kedua, keadaan darurat. Melalui interaksi, anggota tim membuat mental kolektif lingkungan di mana kecenderungan dan penilaian masing-masing anggota tahap disetujui untuk dinamika. Keadaan darurat yang paling penting adalah rasa saling percaya, identitas tim kolektif, dan kepercayaan pada kemampuan tim untuk mencapai tugasnya. Yang ketiga, mekanisme koordinasi. Hubungan yang paling sering digunakan oleh tim untuk tujuan koordinasi adalah pertemuan tatap muka. Mereka ingin mengembangkan teknologi. Pertemuan online juga menjadi semakin penting. Selanjutnya, perbedaan antara anggota tim, terutama dalam tim global, dapat dilihat pada beberapa tingkatan, yaitu yang pertama profesi, yang kedua budaya, yang ketiga organisasi, yang keempat kepribadian, dan yang terakhir gaya dan peran. Perbedaan-perbedaan ini dapat membantu meningkatkan kinerja tim, tetapi juga dapat menjadi sumber konflik, tergantung pada cara tim tersebut menangani perbedaan-perbedaan ini. Aspek lain dari konteks tim dapat memperkuat proses ini bekerja secara virtual. Dengan anggota yang berasal dari beragam budaya, anggota tersebut mungkin memiliki aturan dan harapan yang berbeda dalam komunikasi, mencari harmoni, menggunakan komunikasi implisit atau konteks tinggi, dan penyelamatan wajah adalah norma untuk budaya tertentu. Sementara budaya lain mempertimbangkan kritik terbuka dan ketidaksetujuan dengan atasan mereka sebagai norma, sejauh mana proses komunikasi diharapkan terstruktur dan formal juga disetujui oleh budaya. Manajemen tim multikultural. Chervier dalam sambutannya, tim yang mengadakan pertemuan dengan anggota yang berbeda harus membahas kesulitan antar budaya. Oleh karena itu, ia menyajikan 4 strategi yang ditujukan untuk mengatasi kendala. Sebuah perusahaan dapat, yang pertama, mengandalkan keterbukaan anggota tim internasional. Yang kedua, berkontribusi untuk mengembangkan hubungan interpersonal antara para peserta untuk membantu mereka membangun rutinitas efisien. Yang ketiga, bank pada budaya kerja atau organisasi internasional. Dan yang terakhir, mengatur proses pembinaan untuk membantu tim membangun sinergi antar. Menurut Chervier tahun 2000, kelompok multikultural dengan hubungan paling harmonis adalah mereka yang anggota-anggotanya yang pertama memiliki status yang sama, yang kedua tidak memiliki kepentingan yang bertentangan, dan yang ketiga tidak merasa bahwa identitas mereka terancam. Maka dari bab ini, kesimpulannya adalah ketika mempertimbangkan bagaimana tim bekerja dalam konteks internasional, dapat dilihat bagaimana budaya setiap individu terlibat tidak hanya mempengaruhi peran mereka, tetapi juga proses yang dinamis dalam tim. Variabel budaya karena itu dapat meningkatkan kesulitan tim global, yang dapat terdiri dari budaya yang berorientasi pada tugas dan berorientasi pada hubungan, konteks tinggi dan konteks rendah, atau bahkan kelompok-kelompok yang berbeda.